Episode hari ketiga. Warga Desa Loli Oge Kabupaten Donggala mensurvei setiap lahan warga di lokasi pegunungan yang telah dibuatkan IUP tanpa konfirmasi dengan warga oleh oknum perusahaan yang tidak bertanggung jawab. Dengan adanya kami bersama Bapak Agus Salim SH, kami siap melawan para mafia lahan. Kami yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Loli Oge Kabupaten Donggala dengan tegas menyatakan sikap tidak menerima dan menolak pengambilan lahan masyarakat oleh perusahaan PT Wadi Al-Aini Membangun. Lahan tersebut adalah sumber kehidupan kami, tempat kami bertani, berkebun, dan membesarkan keluarga secara turun-temurun. Pengambil alihan lahan tanpa persetujuan yang adil dan tanpa melibatkan masyarakat adalah bentuk ketidakadilan yang mencederai hak-hak rakyat. Saya menuju ke tempat konflik lahan. Di sini akses jalannya lumayan. Saya beserta warga Loli Oge menuju ke tempat lahan mereka yang diambil alih oleh perusahaan Wadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang menjelang sore. Halo sahabat-sahabat OTT Podcast yang berada di Kota Palu dan di seluruh Indonesia yang kita cintai ini. Di season kali ini program mengenai sorot narasi ya, yang akan berdiskusi tentang konflik mengenai antara warga Loli Oge Kabupaten Donggala ya, Sulawesi Tengah versus beberapa perusahaan ya. Dan di sini saya akan mengklarifikasi atau berdiskusi dengan warga Loli Oge, dan di sini beberapa warga yang sudah dengan saya akan mengklarifikasikan. Jadi kita langsung saja berdiskusi dengan beberapa warga Loli Oge perihal lahan mereka yang diambil secara paksa ya Pak ya? Ya, sepihak. Oke, siap. Sepihak ya? Iya, sepihak. Oke. Nah, sekarang saya lagi berbicara dengan Bapak siapa namanya nih? Nama saya Edi Sam, kebetulan saya tinggal di Desa Loli Oge. Kebetulan ini ada keluarga saya yang pemilik lahan yang diserobot oleh pihak perusahaan PT Wadi dengan PT Asia Amanah Mandiri. Kalau kita mau hitung keseluruhan, ada beberapa lahan yang sudah diambil alih oleh perusahaan-perusahaan ini. Ada 3 lahan titiknya Pak. Ada yang di sebelah utara, titiknya pertama. Kedua ini titiknya kita yang di sementara kita. Sekarang ini iya, titik apa ini? titik lahan yang diserobot oleh pihak perusahaan. Ini titik kedua. Oh, ini titik kedua. Titik kedua. Titik kedua. Iya. Titik pertama di bawah. Di bawah. Oke, nanti sebentar kita akan lihat langsung di titik pertama yang sudah diambil alih oleh Pihak perusahaan ya. PT Wadi Al-Aini Membangun. Dan di sini kita tergolong sudah di puncak. Iya, atau Kita di dekat kaki gunung hutan lindung. Oh ya, kita sudah berada di dekat Kaki hutan lindung ya, di daerah Kabupaten Donggala, Ya. Loli Oge. Ini lahan punya Bapak siapa sampai dia mengeluarkan statement bahwa ini lahan dari dia? Bapak siapa namanya? Bisa kita bicara? Bisa. Oke. Silakan Pak, maju ke sini Pak. Saya berbicara dengan Bapak siapa ini? Basir. Bapak Basir. Bapak Basir yang sebagai yang punya lahan di sini. Iya. Oke, nah, Ahli warisnya. ahli waris. Ya, kalau kita tidak mau tidak Menolak. kita tetap bertahan ya. Tidak mau kita jual di sini. Tetap kita bertahan. Bertahan. Iya, kita ambil ini. Tetap kita olah kembali. Bapak dengan beberapa warga, lahan-lahan bapak-bapak di sini mau diambil alih ya kan oleh beberapa perusahaan ya kan, yang memang
kata kasarnya sih ini belum ada kontak dengan warga. Iya, Ya? belum. Belum ada ya, belum ada. Oke. Belum ada. Buat Pak Syam dengan Pak Basir, Pak Syam sebagai ketua Iya, ketua aliansi. aliansi Lolioge. Iya, Desa Lolioge ya. iya, Oke. Yang akan mewakili beberapa warga saudara-saudara di sini ya. iya, iya. Oke. Nah, setelah ini kita coba nanti akan turun ya, apa ya, mensurvei langsung ada lagi lahan ya dari beberapa warga ya, dan ini baru satu lahan yang kita diskusikan. Setelah itu nanti kita akan turun sambil melihat proses perjalanan kita ke lahan berikutnya ya, bersama Pak Sam dengan beberapa warga setempat ya. Iya. Oke, jadi kita kalau begitu untuk penjelasan di sini ya mungkin sudah cukup jelas untuk Bapak ya. Kita coba untuk turun dan ke lahan berikutnya. Ke lahan berikutnya lahannya siapa nanti akan ini kita datangkan? Apa? Bapak siapa? Pak Raimin. Yang mana? Oh, Pak Syam. Ada. Oh, oke, siap. Iya. Oh, ke situ ya? Iya. Oke. Oke, berarti nanti kita ke lahannya Bapak lagi dulu ya. Sini Pak. Terakhir piano. Hah? Udah punya guru? Nek, maksudnya kita ke sana langsung ke bawah saja. Iya, ambil sedikit ada berapa lahan? Kalau lahan banyak ada banyak lahan, ada 4 Ya, jadi begini. Oke. Maksud saya begini. Jadi semua di sini memang ada beberapa lahan yang diambil oleh perusahaan. Ada berapa lahan? Iya, perusahaan rencananya begitu. Berapa lahan? Kau? Saya dua titik, dua lokasi. Dua lokasi. Kalau saya. Kalau Pak Basir tadi 3. di mana semua? Masih ada. Oh, nanti mau turun nanti. Oke, terus siapa lagi? Di bawah sana. Terakhir kita ambil di bawah nanti. Oh, begitu. Pertama jalan di bawah sana. Oh, begitu. Oke. Nanti berarti kita ini sekarang langsung turun untuk ke lahan berikutnya. Iya, kayaknya begitu. Oke. Kalau gitu kita langsung turun. Nah, halo sahabat-sahabat Sorot Narasi. Kita akan ke lahan berikutnya dengan menelusuri hutan ya. Dan ini perdana untuk kami, saya berserta tim yang ditemani oleh Trimukti. Jadi di sini ada lahan aktif bagi masyarakat untuk berkebun. Ada rupanya lahan lindung ya di sini. Dan kita juga baru tahu di belakang sana. Nah, di sini Pak, yang punya lahan Bapak siapa? Raimin. Atas nama Bapak Raimin. Iya, di Aliwaris kan. Oh ya. Sama satunya nenek. Jadi Bapak ya? Iya. Oke. Di sini ada berapa lahan Pak Raimin? Ada 2, tapi 2. baku sambung yang di bawah. Oh gitu. Kalau mau jauh lagi di bawah. Oke, siap. Oke, kita lanjut ke titik yang ketiga ya. Jadi ini jalur yang akan kita lewati ke hutan lindung ya, daerah Kabupaten Donggala. Nah, sekarang kita berada di titik perbatasan hutan lindung. Oke. Dibataskan ini hutan lindung, memasuki ke dalam sudah ada itu cet sudah masuk di dalam hutan lindung, Pak. Kita belum tahu itu, nggak tahu dari pihak mana itu yang kasih cet itu, Pak. Tujuannya apa? Ya. Ini perbatasan dengan lahan warga dengan hutan lindung. Ini batas pagarnya lahannya Pak Basri dengan hutan lindung. Oke, sekarang saya berada di lahan ketiga yang punya Bapak Basir ya, dan di sebelah kanan saya ini adalah hutan lindung ya. Kalau kita mau ke sana lagi sudah hutan lindung, tidak jauh lagi sudah, tinggal berapa meter hutan lindungnya. Lelah. Halo sahabat-sahabat Sorot Narasi. Ngeri. Ini adalah lokasi terakhir dari beberapa tempat lahan yang sudah kita survei
dari puncak paling atas sampai paling bawah. Ya, tapi masih ada satu lagi tempat. Ada nanti pas di titik kumpulnya kita di terakhir ya. Di situ nanti, ya, di situ kita akan nanti saling tanya jawab lagi dengan beberapa warga Loli Oge. Nah, lahan ini yang dimiliki dari beberapa lahan Pak Basir. Lahan yang keberapa nih Pak? Yang ketiga. Ketiga ya sudah ya. Oke. Nah silakan Pak Sam, ada mau dijelaskan sedikit? Begini, terkait masalah lahan ini Pak, lahannya iupnya pihak PT Wadi Al ini membangun. Jadi kami berharap bahwa PT Wadi Al ini membangun, coba diskusikan dengan terkait masalah iupnya ada di sekitaran lahan-lahan ini Pak. Oke. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Oke. Kenapa bisa ada di iup lah PT Wadi ada iup di lahan-lahannya masyarakat Pak. Merdeka. Merdeka. Jadi kita akan kembali ke titik awal dan di situ kita akan closing statement dengan warga Loli Oge Kabupaten Donggala. Oke, follow me terus sampai akhir. Sahabat-sahabat, sorot narasi. Hari ini sekali lagi saya berada di Desa Loli Oge Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Di sini saya bersama dengan beberapa warga Desa Loli Oge yang menjadi konflik dengan beberapa 7 perusahaan ya. Dan di sini mereka tidak ingin menjual, mereka ingin tetap merawatnya. Dan kita langsung saja dengan Ketua Aliansi Forum Masyarakat Desa Loli Oge. Oke. Dan ketuanya adalah Pak Syam ya. Dan sebelum saya berdiskusi dengan ketuanya langsung, saya ingin bertanya langsung ke ibu-ibu yang paling tua dari kita di sini ya. Yang sudah kita sebut ibunya kita sendiri. Apa keinginannya beliau? Ibu siapa namanya nih? Hasena. Ibu Hasena. Kira-kira apa keinginan ibu atau pendapatnya ibu, harapannya ibu mengenai lahan Anda di sini yang akan diambil alih oleh beberapa perusahaan? Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ane kami mau bau izena ana mami. Napa tuja mami jumba anu koni mami. Nita amaka ke mami untuk pemboli mami uta koni mami di dunia. Pasam, apa yang diceritakan oleh Ibu Harsena bisa dijelaskan kembali? Cerita Ibu Harapannya, ya. harapan Ibu Hasena itu harapan Ibu Hasena ini bahwa pihak perusahaan sudah tidak lagi bisa, dia menolak keras bahwa pihak perusahaan bahwa lahan-lahannya dia buat untuk berkebun, tidak dia perjualbelikan. Begitu maksud bahasa daerahnya Pak. Oh gitu, itu harapannya Ibu apa tadi? Hasena ya? Iya, Oke, untuk siap. anak cucunya ke depan. Oke, nah sebelum nanti Bapak Sam nanti sebentar ya, kita akan terakhir nanti ya. Kita coba mengalih ke Ibu Yanti dulu ya. Silakan Ibu Yanti, sebagai apa dari beberapa saudara masyarakat kita di sini, silakan. Harapan saya, karena saya selaku anak Desa Kampung Loli Oge ini, kami berharap jangan rusak lingkungan kami. Kami ingin hidup dengan suasana yang sejuk, dengan menikmati suasana alam yang ada di Desa Loli Oge ini. Kami tidak ingin tempat kami ini dirusak, dan dengan begitu kan bisa mengakibatkan banjir. Apalagi ini Jalan Palu Donggala ini kan sudah polusinya ini sudah tidak bisa lagi kita pungkiri kan Pak, karena sudah banyak asap, debu-debu di mana-mana nih Pak. Oke. Bisa dilihat kan itu menyebabkan penyakit, dan bagaimana lagi kalau anak cucu kita ke depannya? Ya. Di mana lagi tempatnya mereka akan berlindung? Di sini sudah tidak ada lagi Pak. Tanah-tanah semua dimiliki oleh perusahaan semua. Jadi kami ini masyarakat Aliansi Desa Loli Oge ini menolak keras adanya tambang galian C baru atau batuan mineral. Kami menolak. Tidak ada kata-kata terlambat. Kami semuanya menolak keras adanya. Menolak. Oke. Nah, kira-kira dari beberapa warga apakah masih ada yang mau ditambahkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapan saya untuk kedepannya
tidak ada lagi perusahaan yang mau masuk di Desa Loli Oge ini, berhubung dengan rusaknya lingkungan ini. Bagaimana kita untuk menikmati udara yang segar? Jadi kami betul-betul sudah menolak keras untuk tambang galian C yang baru mau masuk. Jadi untuk itu kami harap agar supaya Pemda Pempros untuk mencabut izin yang ada di Desa Loli Oge ini. Itu yang kami harap agar kami bisa tenang hidup di kemudian hari begitu, Pak. Oke, terima kasih. Jadi sudah kita dengarkan beberapa penjelasan dari beberapa warga Loli Oge ya mengenai perihal lahan mereka yang sudah keluar IUP-nya dan keinginan harapan mereka dicabut kembali karena apa ya, ada sedikit miskomunikasi menurut saya atau kesalahpahaman dan tidak ada juga konfirmasi langsung ke warga ke Loli Oge ya. Iya. Oke. Nah, sekarang ini saya berada di titik dengan warga Loli Oge bersama dengan lahan-lahan mereka yang diambil ya. Iya. Di atas sana yang masuk IUP ya, yang masuk IUP-nya ya. Oke, yang masuk IUP-nya ya. Di sini kita sekarang. Oke, jadi di belakang saya ini kurang lebih ini ya. Di belakang saya inilah yang lahan-lahannya mereka yang akan dipakai oleh perusahaan ya, yang akan mereka lawan ya, menentang keras lahannya mereka akan mau diambil alih. Oke. Nah, kira-kira pesan terakhir buat Pasam atau warga Loli Oge, harapan terakhir Anda, pesan Anda untuk sekarang ini sebelum kita akan closing statement. Silakan. Harapan saya ini, saya minta pemerintah pusat atau terutama gubernur bahwa tinjau lanjuti ini terkait izin IUP yang ada di Desa Loli Oge. Kami minta masyarakat Desa Loli Oge berharap Ibu Bupati, Ibu Vera turun hadir di desa kami untuk bersama-sama melihat ini IUP-IUP yang ada di pemukiman desa sini atau di lahan-lahan masyarakat. Itu harapan saya saja, Pak. Oke. Pasam Ketua Aliansi Masyarakat Desa Loli Oge. Desa Loli Oge. Oke, terima kasih. Terima kasih. Dan buat bapak-bapak, ibu-ibu, oke, saya sebagai selaku host di sini Surat Narasi, terima kasih sudah berdiskusi langsung, mengklarifikasi ya perihal lahan kalian yang akan diserobot atau diambil alih nanti ya oleh beberapa perusahaan. Semoga harapan bapak-bapak, ibu-ibu bisa terrealisasi dengan keinginan bapak ibu-ibu ya, agar tidak terjadi yang tidak diinginkan. Oke, saya akan close ya. Terima kasih. Oke. Buat sahabat-sahabat OTT Podcast yang berada di Kota Palu dan program Sorot Narasi official Kota Palu. Nah, di sini saya selaku host OTT Podcast, saya Aryo Kaani akan mengakhiri session diskusi kita bersama warga Loli Oge, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Dan jangan lupa tetap stay di media Sorot Narasi, akan memberikan informasi-informasi yang akurat, terpercaya dari kami, media OTT Podcast Official Kota Palu, Sorot Narasi. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.